Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wahyu Yunarfatika Sari, NIM belakang 025. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi, dan teman-teman kelas 5D Ekonomi Syariah yang berbahagia. Langsung saja, di sini saya selaku kelompok 4 yang ditemani dengan kedua rekan saya, yaitu Sylvia Salsabila dengan NIM belakang 059 dan Bulantri Andini dengan NIM belakang 104. Di sini kami kebagian subbab tentang prinsip dan unsur pengukuran budaya kerja dalam Islam dan secara umum. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan sebuah definisi budaya kerja secara umum dan budaya kerja secara Islam. Istilah budaya sendiri dapat didefinisikan dengan sebagai keseluruhan cara hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Bahkan tersirat bahwa budaya itu dipelajari dan dibagi atau dipakai bersama oleh para anggota dan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa budaya merupakan konsep yang sangat rumit. Lalu untuk kerja di sini dapat diartikan secara umum, di mana seseorang melakukan sebuah pekerjaannya baik di rumah maupun di perusahaan. Adapun yang berpendapat yaitu WJS Poerwadarminta bahwasannya melakukan sesuatu yang dikerjakannya, di mana seorang itu menggunakan tenaga atau pikiran dalam mewujudkan suatu pekerjaan tanpa ada suatu paksaan. Lalu di sini dapat digabungkan antara budaya dan kerja di sini, yaitu secara umum budaya kerja bahwa budaya kerja sistem nilai, perilaku serta keyakinan yang dianut oleh setiap individu guna untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut para ahli Nawawi, di sini dapat dijelaskan bahwa budaya kerja yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Namun juga didasari dengan pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat-sifat kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang juga tercermin bahkan sikap, perilaku, pendapat, cita-cita, serta pandangan tindakan yang terwujud sebagai pekerja. Lalu definisi budaya kerja secara Islam. Budaya kerja secara Islam di sini dapat dijelaskan bahwasanya yaitu dengan budaya kerja secara bahwasanya itu sama dengan budaya kerja secara umum. Namun yang membedakan di sini dalam penerapannya dapat diartikan budaya Islam itu haruslah bermotivasi dan memupuk sifat dinamik untuk memimpin, bahwa pekerja akan menyadari potensi dan kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya seperti daya cipta, akal, bakat yang tersendiri, kemampuan menggunakan alat-alat tertentu, dan lain sebagainya. Di sini kerja adalah sebagai sebuah amal, maka niat dalam menjalankannya akan menentukan penilaian. Islam juga mengajarkan supaya umatnya melakukan kerja keras baik dalam bentuk ibadah ataupun amal yang soleh. Jadi budaya kerja bagi umat Islam di sini yaitu dalam masa globalisasi banyak perusahaan yang mengadopsi budaya-budaya asing karena diyakini bahwa sangat maju dan berkembang. Budaya asing tidak selamanya negatif ataupun positif. Budaya asing boleh diadopsi dengan catatan memang sesuai dengan syariat Islam. Jadi budaya kerja Islam ini berarti mengaktualisasikan seluruh potensi iman, pikir, serta keilmuan kita untuk memberikan nilai kebahagiaan. Dalam Islam, manusia dituntut untuk meminta tolong kepada Allah dan mengakui keterbatasan dirinya. Mungkin itu saja mengenai definisi budaya kerja secara umum dan definisi budaya kerja secara Islam. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dari saya. Selanjutnya yaitu pemaparan prinsip budaya kerja secara umum dan secara Islam.
Di sini secara prinsip budaya kerja memiliki dua pandangan, yaitu yang pertama orientasi individu, di mana etika bisnis tentu memerlukan persyaratan yang sangat mendasar, yaitu akhlak dari tiap-tiap individu. Akhlakul karimah, tingkah laku atau perbuatan seorang yang didasari niat baik dan dipraktikkan dengan baik secara batin maupun lahir. Dalam perwujudannya ada yang mulia dan ada yang tercela. Adapun dua kategori akhlak yang bersifat batin dan lahir, yang batin melahirkan akhlak lahir. Di sini yang pertama yaitu akhlak mulia atau mahmudah, yaitu budi pekerti menjadi sikap batin dan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, akhlak tercela mazmumah, yaitu kebijakan dari akhlak mulia, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang prinsip budaya kerja umum dan secara Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Salsabila dengan NIM belakang 059. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai unsur budaya kerja secara umum dan menurut Islam. Unsur-unsur budaya kerja secara umum menurut Assegaf ialah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, asumsi dasar. Fungsi dari asumsi dasar ini ialah sebagai pedoman untuk berperilaku bagi anggota ataupun kelompok dalam organisasi. Dua, keyakinan yang dianut. Di sini keyakinan yang dianut memiliki nilai-nilai yang biasanya berbentuk asumsi dasar, filosofi usaha, slogan atau moto, tujuan umum organisasi, dan ataupun prinsip-prinsip yang menjelaskan usaha. 3, pedoman mengatasi masalah. Biasanya terdapat masalah yang sering muncul di dalam organisasi, dan di sini masalah yang sering muncul itu terbagi menjadi 2 masalah pokok. Yang pertama yaitu masalah integral internal dan juga masalah adaptasi eksternal. Dan cara mengatasi kedua masalah tersebut ialah dengan asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Keempat, pimpinan atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya kerja. Diperlukannya penciptaan dan pengembangan budaya kerja oleh pimpinan organisasi atau kelompok tertentu dalam organisasi tersebut. 5, pewarisan. Pewarisan dalam hal ini ialah yang diwariskan asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi agar menjadi pedoman untuk bertindak serta berperilaku dalam organisasi. Yang keenam, penyesuaian atau adaptasi. Dalam memberlakukan norma atau peraturan dalam sebuah organisasi atau kelompok diperlukan penyesuaian dalam penerapannya, serta diperlukannya adaptasi dari suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir, berbagai nilai. Dalam sebuah organisasi pasti ada hal yang diinginkan dan atau sesuatu yang lebih baik atau hal yang berharga untuk seseorang. Maka budaya kerja perlu melakukan berbagai nilai untuk memutuskan hal tersebut. Jadi kesimpulan yang diambil di sini ialah unsur-unsur budaya kerja di atas yang tadi sudah dijelaskan, ada keterkaitan secara berurutan mulai dari asumsi dasar hingga cara kita menyelesaikan masalah, serta cara menyesuaikan diri agar dapat menciptakan budaya kerja yang baik dalam organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur budaya kerja menurut syariat Islam. Berdasarkan dari kutipan Kiai Haji Didin Hafidudin dalam bukunya Islam Aplikatif, unsur-unsur budaya kerja harus memiliki ciri-ciri dari siddiq, istiqomah, fatona, amanah, dan juga tablik, yang memiliki penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, siddiq. Siddiq mempunyai arti kejujuran dalam ucapannya, keyakinan sekaligus amal dan perbuatan selalu dilandasi dengan nilai-nilai yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai firman-Nya, Allah telah memerintahkan makhluknya yang beriman kepadanya agar selalu mempunyai sifat siddiq serta menciptakan lingkungan yang siddiq pula.
Yang kedua, istiqomah, yang berarti memiliki konsisten dalam keimanan serta nilai-nilai yang baik walaupun diterpa berbagai ujian serta tantangan. Istiqomah adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus, seperti contoh sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan interaksi yang kuat dengan Allah atau dengan Tuhannya yang telah menciptakannya. Proses itu juga memungkinkan untuk menumbuhkan suatu sistem kebaikan, kejujuran, serta keterbukaan dapat teraplikasikan dengan baik. Yang ketiga ialah fatona, yang memiliki pengertian memahami, menghayati, atau mengerti secara lebih spesifik dalam segala hal yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Jika melakukan sifat ini, maka akan tumbuh kemampuan juga kreativitas untuk dapat melakukan segala macam inovasi yang bermanfaat. Dan yang keempat, amanah. Di sini dapat diartikan tanggung jawab dalam melakukan kewajiban serta tugas yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Contoh dari amanah di sini yaitu bisa berbentuk kejujuran, keterbukaan, pelayanan yang optimal, dan juga ihsan atau yang biasa disebut berbuat yang terbaik dalam melakukan hal apapun. Dan hal ini dilandasi oleh firman Allah pada surat An-Nisa ayat 58. Di sini Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak untuk menerima amanah, dan juga menyuruh kita untuk menetapkan hukum di antara sesama makhluk hidup supaya kita dapat menetapkan dengan adil, dan Allah juga memberi pengajaran yang sebaik-baiknya pada umatnya, karena sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dan yang terakhir, tabligh, yang berarti memberikan contoh serta dapat mengajak kepada orang lain agar dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dalam penyampaiannya itu harus dilakukan dengan cara hikmah, sabar, argumentatif, dan persuasif, maka hal itu dapat menemukan hubungan antar sesama manusia yang lebih kuat serta solid. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke materi yang berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulantri Andini, NIM 1907211001004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran budaya kerja secara umum dengan yang ada di Islam. Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi mendengar sebuah kata budaya dan kerja. Nah, di sini ada dua pengukuran, yaitu budaya secara umum dan budaya secara Islam. Nah, untuk budaya kerja secara umum merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercerminkan dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan seseorang, serta tindakan yang terwujud setelahnya yang diaplikasikan kepada budaya kerja. Nah, proses pengembangan budaya kerja ini dimulai dari kesepakatan atas nilai-nilai yang diyakini sebagai pilihan suatu acuan. Nah, nilai-nilai ini selanjutnya direalisasikan dalam setiap sumber daya manusia, aparatur negara, dan diterapkan dalam aktivitas tugas dan dinamika suatu organisasi tertentu. Jadi budaya kerja ini sangatlah penting untuk suatu organisasi. Budaya kerja juga salah satu komponen kualitas manusia yang sangat melekat dengan suatu identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Budaya kerja juga sangatlah penting untuk menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin sebuah kesinambungan kehidupan bangsa dan budaya kerja saat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dimilikinya, terutama yaitu falsafah bangsa yang mampu mendorong prestasi kerja dengan setinggi-tingginya. Nah, tujuan dari budaya kerja itu apa aja sih? Tujuan fundamental budaya kerja yaitu untuk membangun SDM seutuhnya agar setiap orang ini sadar bahwa
mereka itu berada dalam suatu hubungan sifat peran sebagai suatu pelanggaran pemasok dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, efisien, serta dapat menggembirakan. Nah, setelah kita mengetahui tujuan fundamental dari budaya kerja ini, tidak luput juga dengan manfaat dari budaya kerja itu sendiri, yaitu mengubah sikap dan perilaku pegawai atau anggota dari sebuah organisasi itu untuk meningkatkan produktivitas suatu kerjanya, meningkatkan kepuasan kerjanya dan pelanggan, pengawasan fungsional, dan mengurangi sebuah pemborosan, menjamin hasil kerja berkualitas, memperkuat jaringan kerja, menjamin keterbukaan, dan membangun kebersamaan akan perilaku yang diharapkan oleh masing-masing suatu individu ini sebagai warga negara dapat mengamalkannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Adapun nilai-nilai budaya kerja dalam sebuah pedoman itu antara lain salah satunya yaitu ada komitmen dan konsisten terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan negara suatu serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, wewenang dan suatu tanggung jawab. Yang ketiga, keikhlasan dan kejujuran. Yang keempat, integritas dan profesionalisme dari masing-masing individu. Yang kelima, ada kreativitas dan kepekaan terhadap lingkungan tugas. Yang keenam, ada kepemimpinan dan keteladanan. Yang ketujuh, ada kebersamaan dan dinamika kelompok kerja. Kedelapan, ada ketetapan dan kecepatan. Kesembilan, rasionalitas dan kecerdasan emosi suatu individu. Yang kesepuluh, keteguhan dan ketegasan. Yang kesebelas, disiplin dan peraturan kerja. Nah, poin yang 11 ini sangatlah penting dalam nilai-nilai budaya kerja dalam sebuah pedoman, karena sikap disiplin merupakan sikap disiplin itu mampu memberikan pengaruh dampak yang baik dalam sebuah proses kerjanya itu. Nah, yang ke-12 ada keberanian dan kearifan dalam mengambil keputusan dan menangani konflik. Yang ke-13 ada dedikasi dan loyalitasnya. Yang ke-14 semangat dan bermotivasi. Yang ke-15 ketekunan dan kesabaran. Yang ke-16 keadilan dan keterbukaan. Dan yang terakhir 17 penguasaan iptek yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya itu. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui pengaruh budaya kerja ini? Nah, pengaruh budaya kerja ini bisa kita lihat terdapat dalam suatu kinerja dalam pendekatan perilaku, yaitu dengan pengukuran budaya kerja, umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain suatu pelanggan. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka budaya kerja ini dapat mempengaruhi suatu kinerja karena dalam pendekatan perilaku tersebut terdapat pengguruannya. Salah satunya adalah dengan adanya budaya kerja. Budaya kerja berguna untuk meningkatkan kinerja suatu pelayanan. Nah, setelah kita tahu pengukuran budaya kerja secara umum, selanjutnya itu ada pengukuran budaya kerja dalam Islam. Dalam Islam itu budaya merupakan segala nilai, aspek pikiran, serta simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang dan masyarakat. Contohnya yaitu budaya tepat waktu, atau disiplin. Di dalam Islam ini Rasulullah SAW menjelaskan pada saat itu bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada sahabatnya dan masyarakat pada saat itu bagaimana sih beliau ini menyikapi dalam ketepatan waktu ini. Kemudian diikuti oleh para sahabat beliau karena dianggapnya itu memang sangat bermanfaat bagi yang telah melaksanakan sikap disiplin ini atau tepat waktu. Nah, akhirnya sahabat ini menyadari dan terbiasa untuk menghargai waktu. Budaya kerja Islam itu haruslah bermotivasikan dan memupuk sifat dinamik untuk seorang yang dalam sebuah memimpin. Pekerja akan menyadari potensi dan kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, seperti daya cipta, sebuah akal, pemikiran asli, bakat yang tersendiri, bahkan kemampuan menggunakan alat-alat tertentu dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan budaya kerja dalam perspektif Islam.
kerja pada hakikatnya itu merupakan manifestasi amal kebajikan. Sebagai sebuah amal, maka niat dalam menjalankannya akan menentukan penilaian. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yaitu yang mana sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh sebuah niat di dalamnya. Jadi, jika kita melakukan suatu pekerjaan itu semata-mata niat kita baik dan semata-mata itu hanya karena Allah, maka pekerjaan itu akan terasa ringan, akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih banyak manfaat, dan di dalamnya itu ada kebaikan tersendiri. Nah, contoh budaya kerja yang diterapkan di institusi syariah ini disingkat sifat, ada 5, yaitu yang pertama itu sidik, kedua istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik. Nah, dalam sikap sidik ini berarti memiliki arti kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, di dalam budaya kerja ini, kejujuran itu sangatlah penting, karena jika kita bersikap jujur, maka orang lain itu memandang kita sebagai orang yang konsisten dan bisa dipercayai. Nah, yang kedua itu ada sifat istiqomah, yang mana ini memiliki arti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Di dalam dunia kerja itu juga terdapat banyak tantangannya ke depannya, dan itulah saatnya kita mengaplikasikan bagaimana sih harusnya kita di dalam menyikapi hal tersebut. Nah, konsisten dan iman kita itu harus tertata rapi agar tantangan dan godaan ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat menghasilkan pekerjaan yang suatu optimal dan efisien. Yang ketiga itu ada fatonah. Sifat ini memiliki artian mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan suatu kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Jadi di dalam dunia kerja itu juga dibutuhkan orang yang berkreatif dan berinovatif yang tinggi, karena seiring berjalannya waktu mungkin akan ada sebuah tantangan dan sebuah penciptaan baru yang akan terus berkembang, dan kita sebagai manusia itu harus bisa mengikuti dan memilah yang mana yang baik dan mana yang tidak. Yang keempat yaitu ada amanah, yang memiliki artian bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Nah, amanah ini juga sangat penting di dalam budaya kerja, karena tidak semua orang bisa diberi amanah, karena manusia yang bisa bertanggung jawab dan melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya itu sangatlah sulit. Maka dari itu kita sebagai manusia itu harus berlatih untuk menjadi manusia yang amanah. Nah, sifat amanah ini harus dimiliki oleh setiap mukmin lainnya, apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. Karena sebuah masyarakat itu kan jika berbicara dengan pelayanan kan mesti berpegang teguh dalam amanah kita. Jadi mau tidak mau kita harus bersikap bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata dan perlakuan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.